Saya kasih tahu ya biar teman-teman paham kenapa kita indikasikan itu kita indikasikan itu tanahnya adalah tanah yang ada di Hotel City, kita indikasikan ya. Karena apa? Koperasi yang mengumpulkan dana tersebut adalah sama-sama Koperasi Indonesia Berjamaah, catatannya ya Bu. Jadi Koperasi Indonesia Berjamaah adalah koperasi yang mengumpulkan dana patungan usaha, patungan aset, dan juga tabung tanah. Di sana juga ada Muyafidi juga. Jadi secara tidak langsung itu, kalau misalkan orang yang berinvestasi di tabung tanah, secara logika sederhana itu, berarti tanahnya itu adalah tanah yang ada di Hotel City. Nah, kalau Ibu suruh milih, Ibu pasti akan milih itu kan? Iya, ada tanah hasil. Tapi yang diiming-imingkan YM itu tabung tanah yang nanti bisa diwariskan ke anak cucu, makanya saya itu terkesima oleh YM. Ya, kalau Ibu suruh milih tanah 2 meter di Hotel City atau uang 6 juta saya tanya. Ya uang, ya tanah dong, soalnya dia katanya menjanjikan bisa diwariskan turun-temurun ke anak Iya cucu Bu, kita. saya kasih tahu ya, tanah Ibu 1 meter di Hotel City itu mungkin bisa 25 juta Bu. Kalau 2 meter bisa 50 juta. Saya tanya, Ibu pilih 6 juta atau pilih tanahnya, saya tanya. Ya milih tanahnya. Soalnya tambah tahun kan tanah itu naik beberapa persen, bisa 10-15%. Ya, makanya. Jadi sebenarnya secara logika Yusuf Mansur menjanjikan ada kenaikan itu wajar. Karena apa? Karena harga tanahnya kan naik. Gitu. Iya, betul. Cuma yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan kan yang jadi pertanyaan ya Bu ya, kan Ibu kan nggak tahu tanahnya ada di mana, gitu kan? Nah, tapi saya kasih tahu ya Bu, secara logika bahwasanya Yusuf Mansur atau Jaman ini ada orang-orang yang tabung tanahnya itu bayarnya ke Koperasi Indonesia Berjamaah, patungan usaha ya. Ya, pokoknya intinya kan sekarang Koperasi Indonesia Berjamaah kan, karena udah rubah namanya. Iya. Berarti intinya sebenarnya kalau secara logika tanahnya itu ya tanah yang ada di Hotel City Bu, secara logika gitu. Betul. Makanya saya tanyakan itu. Ya, makanya saya tanyakan kalau misalkan ibu-ibu yang investor ini, menurut saya mending milih tanahnya. Menurut saya daripada uangnya, menurut saya. Ya tinggal nanti dibagi-bagi aja tanahnya. Tanahnya dapat berapa meter, tanahnya berapa meter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kali ini saya mau ngobrol dengan para saksi tabung tanah yang sudah sidang ya. Jadi mereka saksi di pengadilan atas kasus tabung tanah. Nah, saksiannya itu di tanggal berapa Bu? Waktu sidang tanggal berapa Bu? Sidang minggu kemarin itu. Hari Sabtu. Tanggal 11 ya? 11. Tanggal 11 Mei. Oh, Bu namanya Bu Yewa sama Bu Siti Maisaro ya? Iya. Iya. Yes. Itu yang pertama jadi saksi siapa? Saya. Bu Yewa. Bu Yewa dulu yang ditanya. Oke, jadi teman-teman saya akan menanyakan tentang fakta-fakta persidangan ya, di mana sidang ini sifatnya sidang terbuka, jadi siapapun boleh sebenarnya tahu tentang alur persidangan ini. Nah, saya akan tanyakan kepada Bu Irwa dulu, sebenarnya apa sih yang ditanyakan sama pengacara, Jamannya. Saya kalau dengar nama Jaman sering ketawa ya, maaf ya. Jadi saya nanya Bu, yang ditanyakan sama pengacara Jaman itu apa saja? Nah nanti kalau misalkan ada hal yang nggak tahu nanti saya perjelas ya. Gimana Bu Ilwa, silakan. Untuk yang dipertanyakan sih sederhana sekali, nggak berkualitas juga sih menurut saya pribadi. Tahu dari mana kalau yang ngerjain itu EO-nya, karena saat itu yang mulia menanyakan yang ngadain acara siapa, saya bilang EO-nya. Lalu
lawyernya Pak menanyakan, tadi saudara saksi bilang kalau itu EO-nya yang mengadakan, dari mana tahu? Saya jawab, dia sahabat saya dan saya panitianya. Lalu menanyakan, ya bentar Bu, saya jawab dulu ya. Nah, EO-nya si Bunda Nuris ya Bu ya, itu kan sebelumnya saya upload videonya bahwasanya Bunda Nuris itu emang satu panggung bareng sama Yusuf Mansur gitu, kayak apa ya, dia duduk di bawah kan. Jadi itu bisa dibuktikan lewat video bahwasanya Bunda Nuris itu, kalaupun misalkan dalam tanda kutip dikatakan bahwasanya event organizer itu dalam bentuk organisasi, mungkin enggak, tapi secara tidak langsung bahwasanya dia yang mengadakan Ibu ya. Ya, jadi itu bisa dikategorikan itu sebagai IO gitu, event organizer. Oke, lanjut. Iya. Ya, lanjut Bu. Lalu dia mengatakan tentang perjanjian saat itu. Tahu dari mana perjanjiannya 10% per tahun? Mana buktinya? Kok tadi mengatakan meminta investasi tentang bagi hasil 10% per tahun. Sedangkan saudara saksi tahu dari mana perjanjiannya? Kan disampaikan dengan lesan saat itu, mengajak kami untuk investasi tabung tanah yang seingat saya mau bangun apartemen lah atau apa, tapi tidak jelas tanahnya di mana. Itu. Oke. Lalu ya lanjut Bu, lanjut dulu. Lalu dia menanyakan pengaliran dana, saksi yang teman saya yang saya wakili menjadi saksi, saya jadi saksinya mereka itu untuk transaksi kan lewat Koperasi Jasa Merah Putih. Apakah saudara tahu tentang Koperasi Jasa Merah Putih? Kalau Koperasi Jasa Merah Putih itu saya tidak tahu, yang saya tahu Koperasi Merah Putih, karena untuk perekrutan dana untuk masyarakat harus lewat koperasi itu. Lalu dia bilang, apakah tahu kedudukan IM sebagai apa di sana? Ya, saya tidak mau tahu. Oke, saya perjelas dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari jenis koperasinya, saya ke belakang kamera ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak paham tentang koperasi ya. Teman-teman, ini saya udah buka tentang Koperasi Merah Putih. Di sini ada sebenarnya di sini ada beberapa ini ya. Jadi Yusuf Mansur itu di sini bukan Koperasi Merah Putih sebenarnya. Koperasi Merah Putih itu udah beralih nama menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, di sini Yusuf Mansur sebagai penasehat. Di sini ada Dewan Pengawas Syariah, ya pengawas syariah kayak gitu. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita buka mengenai di websitenya ya Ibu benar bahwasanya koperasinya Koperasi Indonesia Berjamaah, sebenarnya bukan Koperasi Merah Putih, Koperasi Jasa Merah Putih. Nah, saya kasih tahu bahwasanya koperasi itu, saya balik lagi kamera Ibu ya. Itu pengacaranya bertanyanya tentang Koperasi Merah Putihnya Bu. Iya, Koperasi Jasa Merah Putih. Koperasi Jasa Merah Putih. Sementara Ibu tahunya Koperasi Merah Putih. Betul, karena di sana itu di webnya saat disampaikan building brosurnya juga Koperasi Merah Putih, bukan Koperasi Jasa Merah Putih. Ya sebenarnya pengacaranya ya lucu juga, harusnya dia tahu bahwasanya Koperasi Jasa Merah Putih dengan Koperasi Merah Putih ya sama. Karena Koperasi Jasa Merah Putih jasanya kalau di depan itu adalah jenisnya, jenis koperasinya ya Bu ya. Jadi pengacaranya sebenarnya lucu, kalau misalkan ini Koperasi Jasa Merah Putih apa hubungannya, kalau misalkan Ibu jawab itu ya Koperasi Merah Putih, harusnya pengacaranya bahwasanya apa bedanya antara Koperasi Jasa Merah Putih dengan Koperasi Merah Putih, kan nggak ada bedanya, karena yang dimaksud jasa itu adalah jenis koperasinya. Walaupun namanya jasa, walaupun misalnya gini, walaupun namanya Koperasi Jasa Merah Putih, jasanya nggak dimasukkan dalam brosur pun nggak masalah gitu sebenarnya. Jadi emang koperasi jasa itu adalah koperasi jenis jasa, koperasinya jenis jasa, dan koperasi jasa itu sendiri setiap anggotanya adalah pemiliknya gitu. Nah, mungkin pengacaranya nggak ngeh gitu. Tapi yang jelas Koperasi Merah Putih, Koperasi Jasa Merah Putihnya udah nggak ada Bu. Nanti bisa saya buktikan ya. Di sini ya, kan karena pertama kali brosurnya kan ini yang tertera. Ya. Koperasi Merah Putih, jelas ya? Ya, Koperasi Merah Putih. Betul. Yang tertera di brosur yang lain seperti brosur apa namanya?
tabung tanah juga tertera Koperasi Merah Putih untuk transfer uangnya atas nama Koperasi Merah Putih AN, Koperasi Merah Putih. Jadi kita tidak mau tahu itu mana jasa, mana apa ya. Saya ngikutin prosedurnya saja. Ya. Oke. Untuk jadi anggota ya, kita transfer uangnya juga ke Koperasi Merah Putih. Jadi kita nggak mau tahu juga yang punya siapa. Yang penting yang ngajak Yusuf Mansur, yang bikin brosur Yusuf Mansur, yang terima uang Yusuf Mansur. Ya benar sih sebenarnya. Jadi gini, pengacaranya mendesak ibu untuk menjawab atau bagaimana? Kenapa sepertinya kayak gitu? Iya, sepertinya mengalihkan opini aja, menggiring saya untuk tidak fokus ke apa yang saya bahas. Gini ya Bu ya, pengetahuan tentang Koperasi Jasa Merah Putih atau Kopindo itu kan bukan pengetahuan yang harus ibu kuasai sebenarnya sebagai investor gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena emang itu di ranah legalitas si pemilik perusahaan. Harusnya pemilik perusahaannya lah yang terbuka terhadap investor sebenarnya, bukan ibu yang nyari-nyari. Paham ya Bu ya? Kalau misalnya kalau sebuah perusahaan kompeten seperti bank gitu ya, informasi keterbukaan publik tentang platform investasi yang mau dia bangun, misalkan dia bangun tentang deposito ya, yang gampang aja, atau reksadana yang gampang gitu ya. Dia itu pasti ngasih informasi bahwasanya plafon ini nanti akan dilarikan ke sukuk misalkan. Kalau yang nggak tahu sukuk itu ya saham syariah gitu ya. Nah, makanya ini saya nanti bisa jawab apakah itu dilarikan ke saham syariah atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan keterbukaan informasi publik, perusahaan ini harusnya ya sih kayak misalkan kayak bank. Kita bicara nggak bank syariah, kita bicara misalkan bank swasta atau sekelas BCA misalkan ya. BCA itu kalau misalkan mau merekrut mengambil investasi dari orang, mengumpulkan dana investasi dari orang, dia tuh ngasih brosur, ngasih penjelasan plafonnya akan dikemanakan, sebagian besar akan dimanakan, walaupun nggak semuanya biasanya diinformasikan, tapi setidaknya itu akan disebutkan beberapa plafon yang akan menjadi tempat berinvestasi sama mereka gitu. Biasanya seperti itu, reksadana maupun deposito. Kalau deposito itu biasanya larinya memang ke surat-surat berharga, dan itu ada temponya gitu, ada temponya jelas. Nah sementara ini ibu seolah-olah harus tahu tentang koperasinya kan kalau kayak gitu. Iya, maksudnya mungkin dia pengaliran dana ke koperasi dan saya tidak tahu tentang siapa Yusuf Mansur sebagai apa di koperasi itu. Kita nggak mau tahu tentang itu. Yang kita tahu yang cash money aja, yang setor tunai itu lewat rekening Yusuf Mansur langsung secara pribadi. Jadi kita nggak mau tahu juga tentang operasi itu milik siapa, Yusuf Mansur sebagai apa. Yang jelas yang bawa ke sana Yusuf Mansur, yang ngajak Yusuf Mansur kayak gitu. Terus dia yang bikin brosur juga. Ya sebenarnya itu untuk semacam jadi bertanya apakah ibu paham tentang koperasinya atau enggak, mungkin kayak gitu tujuannya, untuk mengetahui bahwasanya kalau seorang investor nggak paham bagaimana itu tahu kalau Yusuf Mansur itu di sana. Nah kan tadi barusan udah saya buka nih, bahwasanya Yusuf Mansur itu ada di sana ya, ada di sebagai penasihat. Itu kalau berdasarkan website, tapi bukan Koperasi Merah Putih ya, karena Koperasi Merah Putih udah dirubah gitu. Jadi saya lihatkan lagi Bu ya. Nah di sini ini ada namanya peralihan jenis peralihan koperasi ya. Di sini ada Akta Koperasi Merah Putih yang didirikan tahun 2013. Ada SK Kementerian Koperasinya, juga ada perubahan jasa berubah nih. Akta perubahan Koperasi Jasa Jasa Indonesia Berjamaah, dari Koperasi Merah Putih berubah menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Dan ini Kopindo. Ini sesuai dengan yang kita tahu tadi, bahwasanya emang ada perubahan gitu. Iya, dia juga menjelaskan tentang itu. Untuk Hotel City kan ke Kopindo. Ya, jadi kan gini ya Bu ya. Sebenarnya pengetahuan tentang koperasi itu sendiri itu kan bukan kewajiban ibu untuk mengetahui, karena yang harusnya ngasih wawasan ke ibu itu kan mereka, bukan ibu yang mencari-cari maksudnya. Nah kalau misalkan ibu ditanya-tanya ke sana, sebenarnya ya
pengacaranya sedikit lucu aja, apalagi pengacara bilang jasa, tetap pakai jasa kayak gitu. Seolah-olah kayak koperasi yang berbeda gitu. Kan lucu ya? Iya, betul. Harusnya kan lawyer itu paham. Ya, harusnya itu koperasi jasa merah putih kata dia. Koperasi jasa Indonesia berjamaah. Gitu kan kita jadi gimana ya gitu. Kita maunya membahas investasi, saham dan lain-lain, nggak bahas koperasi. Koperasi mah bukan urusan saya. Ya, koperasi itu sebagai wadah aja sebenarnya, wadah untuk penerima investasinya. Walaupun faktanya Ibu ya, banyak yang ditransfer lewat rekening Yusuf Mansur gitu kan. Itu fakta. Betul, secara pribadi. Ya, secara pribadi. Rekening Yusuf Mansur, saya katakan rekening Yusuf Mansur ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang ada mungkin yang transfer ke rekening koperasi, mungkin ada ya Bu ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin ada. Cuma yang jadi yang jadi masalah itu ketika Ibu mengatakan Kopindo atau misalkan Koperasi Merah Putih atau Kopindo, itu sebenarnya secara kedudukan hukum nama itu ya nggak masalah gitu. Kenapa pengacaranya kenapa harus menyebutkan jasa Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah? Nah, mungkin gini Bu, si pengacaranya mungkin itu cuma dikasih tahu bahwasanya legalitas gitu, legalitas dari perusahaan dari koperasinya itu. Nah, ini kaitannya dengan koperasi ini gitu. Sementara mungkin si pengacaranya itu nggak paham tentang koperasi gitu, mungkin ya. Karena apa? Kalau Ibu menyebutkan Kopindo, Koperasi Indonesia Berjamaah, secara logika itu kalau misalkan di legalitas Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah, berarti itu benar Koperasi Indonesia Berjamaah. Cuma koperasi itu adalah jenisnya koperasi jasa. Paham ya Bu ya? Jenisnya koperasi jasa. Jadi harusnya pengacaranya oh ya itu benar, ini cuma jenisnya saja. Kalau misalkan ini mungkin di daerah Ibu ada namanya koperasi KSP gitu ya, misalkan KSP Mandiri misalkan, Koperasi Simpan Pinjam. Nah, Ibu bilang Koperasi Mandiri aja, orang paham, oh itu KSP Koperasi Mandiri, itu Koperasi Simpan Pinjam. Ibu pasti pasang. Tapi kan Ibu sering dengar kan, misalkan gini, ada Koperasi Simpan Pinjam, tapi nggak disebutkan KSP-nya, disebutkan cuma Koperasi Mandiri, Koperasi Madani, itu kan? Iya, ini yang kita tahu ya di sini tertera, ini salah satu sahabat saya transfernya ke rekening account anggota Koperasi Merah Putih Bank Mandiri ya. Ya. Anggota Koperasi Merah Putih, rekeningnya rekening Mandiri, rekening account-nya, maksudnya rekening setorannya anggota Koperasi Merah Putih, jadi ke rekening Koperasi Merah Putih KMP. Kalau dia ngomongnya Koperasi Jasa Merah Putih ya gimana ya? Ya karena mungkin gini, filenya yang diterima filenya itu adalah nama file legalitasnya itu Koperasi Jasa Merah Putih sebelum perubahan ke Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah. Sekali lagi saya katakan bahwasanya yang namanya koperasi itu, koperasi bentuknya banyak Bu. Ada koperasi koperasi KSP gitu, koperasi simpan pinjam, ada koperasi untuk misalkan kayak produksi kayak gitu. Dan nama masa gini ibaratnya koperasi produksi usaha bersama, itu jarang disebutkan koperasi produksinya, tapi disebutkannya koperasi usaha bersama gitu. Itu udah wajar sebenarnya dalam kegiatan koperasi ya Bu ya, dalam kegiatan koperasi. Jadi sebenarnya pengacara ini mungkin nggak ngeh apa yang dimaksud dengan Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah gitu. Padahal ketika Ibu menyebutkan Koperasi Merah Putih aja, itu udah pasti berhubungan dengan Koperasi Jasa Merah Putih. Cuma masalah jasanya aja ya. Mungkin pengacaranya nggak ngeh, nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu ya, walau lama. Yang jelas kalau maksa untuk seperti itu, berarti menurut saya pengacaranya nggak paham tentang koperasi, yang nggak ngerti intinya. Terus pertanyaan itu kan kita sudah jelas ya, kalau misal kok tahu EO-nya itu siapa tadi namanya? Bunda Nuris. Saya bilang Bunda Nuris. Tahu dari mana? Orang kita jelas dia manggung sama beliau kan, EO-nya yang ngadain, dan kita panitianya. Panitia pun saya bukan panitia dalam di BDF ya, BDP ya, saya panitia dari berdoa apa saat itu. Ya. Pertanyaan kayak gitu kan konyol sekali bagi saya, nggak berkualitas. Ibu volunteer di Dompet Duafa dulu pernah? Iya, saya volunteer Dompet Duafa saat itu. Relawan juga kan, berarti kan relawan Dompet Duafa. Iya. Ya berarti kan emang sering berkaitan dengan pengajian sih emang.
Iya, iya kalau ngadain event pun mereka minta tolong kita untuk nyebarin nifaknya atau tiket masuknya. Ya. Terus pertanyaannya apa lagi, Bu? Terus menanyakan tentang janjinya YM itu 10% per tahun itu dari mana saya tahu, kok menyebutkan kita minta bagi hasil investasi saham 10% per tahun, kan disampaikan di lesan. Dan kita masih punya video-video yang tadinya teman-teman kita mau menggugat bagi hasilnya itu lewat pokoknya saja, dan disitu dijelaskan juga dengan lesan kalau memang nanti ada bagi hasil dan bisa diwariskan gitu. Sebenarnya gini ya Bu ya, Ibu bisa jawab gini, misalkan ya Bu ya, ini kan udah kelewat ya, saya cuma ngasih sedikit pembelajaran. Sebenarnya Ibu bisa jawab pada saat itu, ya sebenarnya nggak masuk logika kalau Yusuf Mansur itu nggak menjanjikan apa-apa, kita nggak investasi gitu. Paham ya Bu ya? Nah kalau misalkan kalau nggak ada janji, mana mungkin kita investasi? Secara logika pun itu gampang dimentahkan pertanyaannya gitu. Iya kan? Betul. Itu termasuk Bu Siti. Iya, Bu Siti itu karena ada janji kan berinvestasi. Bu Siti, halo Bu Siti. Ya. Ya. Saat ya Bu Siti pada saat itu Bu Siti kan mendengar ada janji dari Yusuf Mansur kan, karena ada janji dari Yusuf Mansur, otomatis Ibu pingin berinvestasi di sana gitu. Jadi pertanyaan pengacaranya tadi secara logika itu gampang dimentahkan dan mudah sekali dijawab gitu secara logika. Bagaimana tadi pertanyaannya kan kayak gitu ya Bu ya? Bagaimana tahu ada janji kayak gitu? Kalau nggak ada janji nggak mungkin berinvestasi gitu kan? Mana janji-janjinya? Kapan itu tadi semakin berjanji ya waktu event di Hong Kong, soalnya ya waktu event di Hong Kong. Waktu event itu kan aku ikut jualkan tiket infaknya itu, setiap ada YM saya mesti selalu di depan, aku bilang gitu. Nah Ibu kalau misalkan nggak dijanjikan nggak dijanjikan tentang investasi, nggak ada keuntungan, Ibu mau berinvestasi nggak? Ya enggak, soalnya kan kita nggak tahu, nggak jelas juga, karena Yusuf Mansur itu Ustadz, saya percaya aja, saya bilang gitu juga. Ya, tapi yang jelas Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan kan berarti kan? Iya, menjanjikan keuntungan. Nanti kita masa mau jadi TKW terus, kerja di luar negeri terus. Kita tuh ayo kita nanam tanam hasil tanah. Ya. Investasi tanah, nantinya kita itu bisa diwariskan ke anak cucu kita. Kita berinvestasi berjamaah, jadi kita bagi hasil juga berjamaah gitu. Oke. Teman-teman saya ulangin lagi bahwasanya saya bertanya tentang fakta persidangan aja. Jadi nanti berlanjut, misalkan ada sidang berikutnya saya akan semacam ngasih pengetahuan tentang fakta-fakta persidangan aja gitu. Karena kan ini berhubungan dengan sidang yang sedang berjalan gitu. Kemudian pertanyaan apa lagi Bu Wilwa? Saya kan sudah tanya lagi tentang apa gitu, tapi nggak boleh dilanjutkan sama yang mulia mengatakan sudah clear, jangan tanya aja itu gitu. Akhirnya nggak ditanya. Jadi pengacaranya si Jaman itu dimarahin sama hakim. Ya, karena banyak tanya sama saya, kan udah ditanya dari tadi. Jadi clear, gitu. Intinya pertanyaan yang diulang-ulang gitu ya. Pertanyaan itu kayak janggal banget gitu, itu aja, dan pertanyaannya sederhana, nggak ada sangkutannya dengan investasi yang kita minta sekarang, termasuk bagi hasil. Nggak fokus ke itu, fokus ke hal yang harusnya kita udah tahu, nggak perlu ditanyain gitu. Dan itu koperasi kan bukan urusan investor. Ya, secara logika emang plafon yang akan diberi janji yang akan, jadi gini, secara logika itu investor itu taunya pinginnya untung gitu kan, secara logika. Iya. Gitu ya. Ya kan kita kalau nggak dijanjiin kan nggak nagih nih ya. Iya. Kalau nggak dijanjiin kan juga nggak mau investasi. Coba nih saya investasi tabung tanah misal, kalau saya mau yang biji gitu, kalau nggak dibagiin hasil masa iya aku mau investasi? Ya. Berarti udah sampai segitu ya Bu? Pertanyaannya sampai situ. Ya,
ya yang kita minta ke sana itu investasi bagi hasilnya. Jadi harusnya pertanyaannya tidak melulu ke apa namanya hal-hal yang kayaknya nggak berkualitas banget, kayak eventnya kok tahu dia EO-nya, kok tahu apa perjanjiannya, kok bisa bicara perjanjian dia kan disampaikan dengan lesan. Kalau nggak disampaikan kan kita nggak tahu, juga nggak mau tahu, juga nggak ikut investasi tentang apa bagi hasil. Lalu tentang apa namanya tentang operasi yang diulang-ulang pertanyaan itu. Oke, baik, ke Bu Siti dulu ya. Bu Siti, waktu sidang ditanya apa aja? Ditanya apa itu kapan, kan saya bilang waktu itu kalau saya sudah ditransfer, terus dia tanya, kan aku bilang kalau sore itu YM dulu yang telepon saya, terus dia bilang malah gini, kok tahu kalau itu memang YM? Dan saya kan tanya, terus YM sendiri ngaku, masa lupa dengan nota petani saya gitu. Terus habis itu uang Bu Siti sudah dikembalikan, berarti kan sudah puas. Ya nggak puas, soalnya kan kita rencananya bagi hasil akad pertama YM yang bilang waktu event di Hong Kong, aku bilang gitu. Terus ditanya apa lagi, Bu? Terus ditanya kapan Ibu mau menggugat itu bagi hasilnya? Ya sekarang ini saya menggugat itu. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak itu, Bu? Ya cuman kalau dari aku cuman dikit kok itu aja. Oh baik. Jadi pernah nggak Ibu mendengar waktu pada saat tabung tanah itu Ibu dijanjikan bahwasanya itu akan menjadi saham di tabung tanah enggak? Iya, terus dia kan tanya, tahu di mana tempat tanahnya itu, yang nggak ngerti, saya bilang gitu. Iya betul, tanya gitu. Itu aku kepada siapa? Bunda Nulis, kenal di mana? Ya saya kan temannya juga di Hong Kong dulu aku gitu. Saat saya daftar ke Bunda Nulis, saat itu pula saya minta kwitansi, Bu, minta bukti kwitansinya untuk pembayaran. Kok nanti menyusul, nanti kita itu bukan cuma kwitansi, tapi kita nanti dikasih sertifikat sama YM gitu. Saya waktu itu pas event YM, setelah selesai ya sore itu saya daftar ke panitia. Jadi pada saat itu juga Ibu bayar itu? Iya. Lumayan berarti ya, berarti pada saat itu berarti Ibu jadi YM lagi lah. Zaman ini berarti sangat jago dalam apa ya? Jago dalam menarik ya, jago dalam berterika lah. Bagi hasil nanti setelah tua kita bisa berbagi diwariskan ke anak cucu kita. Kalau kita punya tabung tanah, nanti kalau juga hotel kita bisa, oh ini hotel kita gitu. Terus saya juga kayak gimana gitu, masa sih uang 2 meter aja bisa tapi kita kan berjamaah, pokoknya bismillah aja. Kalau kita berjamaah nanti bagi hasilnya kan juga berjamaah gitu. Memang waktu itu nggak ditanyakan, nggak meragukan lagi, percaya aja. Ya percaya aja, pokoknya Ustadz ya Bu ya. Iya. Oke baik Bu. Jadi sebenarnya sederhana pertanyaannya ya, nggak ribet juga. Nah ini saya kasih pengetahuan sedikit kepada ibu-ibu yang nanti mungkin calon jadi saksi ya. Karena sebenarnya itu kalau misalkan itu dijanjikan tabung tanah, mending tanahnya Bu sebenarnya daripada uangnya sebenarnya. Kalau misalkan itu tanahnya di kota ya. Kalau tanah di kota, walaupun itu nanti cuma sejengkal ya, mending tanahnya Bu daripada itu, daripada uangnya sebenarnya. Betul Mas, tapi kan pertanyaannya si lawyer, tahu nggak tanahnya di mana? Kan kita nggak tahu tanahnya di mana. Harusnya Ibu tanya balik gini Bu, Bapak tahu nggak tanahnya di mana gitu? Kenapa nanya ke saya gitu? Saya kan ada waktu itu di luar negeri nggak tahu apa-apa, yang jelas cuma percaya. Harusnya tanya balik Bu, oh tolong sampaikan ke Yusuf Majur gitu atau ke Zaman itu tanahnya di mana sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan tanya, kalau gini Bu ya, biar teman-teman jadi paham ya, biar teman-teman jadi. Saya akan katakan penempatan tentang tabung tanah. Saya akan kasih tahu bahwasanya secara tidak langsung ya ada kaitannya dengan patungan usaha. Ibu dengar patungan usaha kan? Bu Siti tahu patungan usaha Bu Siti?
Tahu patungan usaha nggak? Patungan usaha nggak tahu. Waktu itu dia cuma kan itu tabung tanah, investasi tabung tanah. Tapi ibu tahu tentang koperasinya? Maksudnya dikasih tahu ada koperasi gitu nggak? Saya nggak tahu waktu itu. Langsung ke Yusuf Mansur berarti ibu. Wah, bagus aksesnya itu. Oh, tes tunai. Tes tunai bukan transfer. Iya, maksudnya ibu tunai itu langsung dituju ke Yusuf Mansur gitu maksudnya. Tunai tapi langsung dituju ke Yusuf Mansur gitu, walaupun melalui Bunda Nuris gitu maksudnya. Iya, betul. Iya, maksudnya kan nggak lewat koperasi maksudnya. Nggak lewat koperasi. Iya, betul. Jadi ibu nggak tahu tentang koperasinya sama sekali, Bu Siti? Nggak tahu sama sekali. Tapi Bu Ilwa tahu ya tentang koperasinya karena ada peralihan itu. Kalau Bu Ilwa kan yang Noter Moyavidi kan? Iya, di situ dijelaskan tentang pengalian dana Moyavidi Condotel milik saya itu ke Hotel City. Tapi ini kalau punya saya tuh beda lagi, koperasinya dari Koperasi Daku. Dari itu. Tapi di sana ada label koperasi. Ya, tapi ada label koperasi merah putih di sana Bu, saya lihat. Yang Moyavidi. Iya, di sini ini yang jelaskan dalam rangka pengalian dana investasi Condotel Moyavidi di Yogyakarta, Hotel City Tangerang. Ya, Hotel Haji dan Umroh yang digagas oleh Yusuf Mansur melalui gerakan patungan usahanya, berkenankan kami dari Koperasi Merah Putih KMP untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra Paitren yang telah bersedia untuk menyampaikan data-data berikut pesertaan investasi Condotel Moyavidi ke Koperasi Merah Putih. Tuh. Ya, berarti kan Koperasi Merah Putih. Saya pelajari di sini. Iya, saya pelajari dari sini dan teman saya juga pelajari dari Koperasi Merah Putih. Transfernya juga Koperasi Merah Putih kalau dianya. Kalau saya ke Bintang Promosindo. Jadi begini mengenai koperasinya. Ibu kan mungkin gini, ibu bertanya-tanya kan tentang legalitas koperasinya gitu. Kalau sekarang ibu bisa lihat di websitenya di Kopindo ya. Nah, sekarang saya kasih tahu ya di sini biar ibu lebih jelas tentang koperasinya. Di sini ada ini ya Bu ya, ada apa semacam nah ini ada data koperasi dari Kopindo. Dari kementerian ini resmi ya, ini data kementerian resmi ya, bukan kaleng-kaleng ya. Di sini saya kasih tahu ya jenis koperasi jasa Indonesia. Ini koperasi nama Koperasi Jasa Indonesia Berjamaah. Itu namanya ya. Ya, nomor badan hukum, ya nomor hukum pendirian. Karena kan udah dirubah Bu koperasi ininya, operasi apa namanya? Merah Putihnya udah dirubah. Nah, di sini ada lagi tentang nomor perubahan anggaran dasar. Nah, ini dirubah di sini tanggal perubahan anggaran dasar ya. Di sini kan ada. Berarti kan udah dirubah, memang dirubahnya tahun 2016 Bu. Jadi Koperasi Indonesia Berjamaah dulunya itu masih Koperasi Merah Putih, dan Koperasi Merah Putih emang bermasalah mungkin jadi dirubah. Di sini ada alamatnya Bu, di Ciledug, Blok A5 nomor 21 Jalan Hos Cokroaminoto. Ini toko Muhammadiyah ya. Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Ini jenis koperasi jasa, bentuk koperasi primer nasional. Ini koperasi nasional ini Bu jenisnya. Koperasi nasional itu berarti berlaku untuk seluruh Indonesia gitu. Jenis koperasi jasa ini Bu, jenis koperasi jasa ya. Jadi paham ya. Kalau misalkan pihak Yusuf Mansur pada saat awal nggak menyebutkan jasa, itu nggak apa-apa karena itu adalah jenis koperasinya gitu. Tapi anggotanya dimasukkan ke situ nggak seperti kami investor? Enggak. Di sini ini pada saat pendaftaran aja. Harusnya itu nanti di struktur pembuatan struktur anggotanya nanti ada sendiri tuh. Di sini ada unang. Nah, saya perlu kasih tahu bahwasanya di sini ada nicknya ya, ada nick nomor sekian karena pasti koperasi punya nick. Nah, di sini Bu, status koperasinya itu, status nicknya itu tidak bersertifikat atau belum bersertifikat. Jadi nggak didaftarkan sertifikatnya. Dan statusnya D.
Statusnya D, Bu. Nah, saya balik lagi ke saya. Nah, gini, teman-teman, bahwasanya koperasi saya punya koperasi, statusnya A, punya sertifikat juga. Koperasi yang nggak bersertifikat tentu secara kepercayaan pasti lebih rendah daripada koperasi yang bersertifikat. Karena yang bersertifikat itu udah mendaftarkan, ya maksudnya tiap tahun melaporkan kegiatan RAT-nya, tiap tahun itu ada semacam rapat dengan anggota, nanti dilaporkan di sana, ngundang juga dinas koperasi. Nah, Ibu bisa bayangkan nggak, koperasi yang mengelola miliaran rupiah tapi statusnya itu nggak bersertifikat, status NIK-nya ya, dan juga status grade-nya itu D. Bayangin, D itu nilai buruk banget lah ibaratnya. C aja udah pas-pasan gitu. Kalau D itu kalau dalam kuliah itu apa ya, itu ibaratnya itu harus apa ya, harus diulang gitu. Harus ujian ulang gitu, harus ujian perbaikan. Saya aja harus perbaikan, apalagi D gitu, apalagi kalau E ya. Ini sebenarnya koperasi dengan status D itu jarang sebenarnya. Rata-rata koperasinya status paling rendah itu B atau C. Kalau A itu misalkan kayak koperasi punya saya A gitu ya, itu karena tiap tahun pasti melaporkan dan tiap tahun itu ada perubahan di sana. Maksudnya tiap tahun kita audit itu. Nah, bayangan aja uang dengan miliaran rupiah itu yang ibu simpen itu dengan koperasi yang statusnya D. Gimana menurut Ibu? Bukan cuma masalah bersertifikat ya sebenarnya. Ya bersertifikat udah jelas itu udah suatu koperasi yang nggak berkompeten ya Bu ya. Ini statusnya D loh, bayangin. Status D dengan uang miliaran rupiah Bu, bayangin. Statusnya D. Itu berarti statusnya itu secara tidak langsung itu tidak patuh terhadap dinas koperasi. Maksudnya Kementerian Koperasi itu mereka nggak patuh gitu. Mereka mungkin nggak audit juga tiap tahun gitu, mereka nggak laporan keuangannya gitu. Terus biasanya dinas juga mencurigai bahwasanya ada perbedaan antara real dan data biasanya, makanya mereka nggak dikasih status D. Ini koperasinya Yusuf Mansur ya, maksudnya yang digawangi sama Yusuf Mansur. Begitu, bagaimana kita mau percaya dengan gini Bu ya. Bagaimana Ibu mau menerima laporan dari koperasi yang berstatus D gitu? Kan nggak mungkin gitu. Orang dinas saja mungkin nggak dikasih laporan, apalagi Ibu. Paham Ibu ya? Nah, begitu maksudnya. Ini bukan, sekali lagi bahwasanya ini bukan tuduhan, tapi ini berdasarkan fakta yang ada di kementerian, yang ada di Dekopindo ya, di sini yang ada di Dekop itu emang seperti itu faktanya, begitu. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan nanti yang jadi calon saksi, bahwasanya teman-teman bisa mengetahui itu tinggal dibuka di Dekop.go.id, nanti ada koperasi, status koperasinya gitu. Dan status koperasi ini Bu, status koperasi ini nggak bisa dirubah begitu aja, harus melalui proses. Gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia mau ngerubah ini, memperbaiki ini statusnya nggak akan bisa berubah begitu aja. Bisa berubah itu nanti tahun depan, bukan sekarang gitu. Itu kalau misalkan niat mau membenahi ya Bu ya. Ya kan faktanya ya enggak. Ya itulah. Intinya Ibu mengenai koperasinya kan sekarang udah paham nih bahwasanya status koperasinya seperti itu. Jadi wajar aja kalau uang Ibu yang ada di koperasi maupun yang ada di Yusuf Mansur itu bermasalah. Gitu, mereka itu nggak taat peraturan ibaratnya. Ibu berharap pada sebuah institusi atau misalkan sebuah lembaga yang nggak taat peraturan kan kayak ibaratnya nunggu hadiah dari langit gitu. Maksudnya jatuh dari langit gitu, nunggu emas jatuh dari langit kan nggak mustahil. Ya kan? Nah sekarang gini. Sekarang ini untuk Bu Siti ya. Kalau Bu Siti, saya tanya Bu Siti, kalau misalkan Ibu disuruh milih nih, dikasih 2 meter di Sudirman atau misalkan di Tangerang lah, di Tangsel, dengan uang 6 juta, pilih mana? Kalau pilih mana? Tanah lah.
Ya tanah. Karena gini, 1 meter tanah ya Bu ya, 1 meter tanah itu di tempat saya aja itu harganya itu sampai 25 juta. Tempat saya 1 meter ya, 1 meter ya. Bayangin kalau misalkan itu letaknya di hotel apa namanya, yang di hotel yang ini loh, Hotel City, itu tanahnya 1 meter mungkin berapa gitu. Kalau jadi 2 meter, Ibu bisa bayangin aja 2 meter. Kalau misalkan anggap aja 25 juta, 2 meter udah 50 juta ya, pasti pilih tanah kan? Walaupun cuma 2 meter. Ya kan? Jadi secara logis itu sebenarnya penggantiannya itu juga nggak rasional, karena tanah itu setiap tahun itu kenaikannya sangat tinggi biasanya. Kalau apalagi kalau di kota ya, returnnya itu tinggi sekali sebenarnya. Kadang-kadang itu di luar logika malah. Kok bisa gitu harga segitu gitu? Kadang-kadang kan kayak gitu. Oke, jadi mungkin gimana Bu? Kalau tanah kan semisal tidak produktif, tidak ditanemin, tetap harga naik ya. Ya, kan iya, dia pekan aja bisa naik, namanya tanah. Ya, apalagi tanah di atas ada bangunan hotel gitu. Pasti lebih mahal. Iya, karena kalaupun tidak produktif, tanah tidak akan ada ruginya. Tanah itu mesti naik harganya tiap tahun atau bahkan tiap bulan. Nah, kalau hotelnya, misal nih, hotel saya kan tidak beroperasi, atau misalnya investasi di hotel saya kan tidak fiktif, tidak ada realitanya, nggak bisa direalisasikan. Tetap saya minta uang 36 juta itu. Sampai sekarang misal suruh milih ruangan, hotel atau tanah, itu ya saya milih ruangan atau tanah, walaupun itu cuma 1 ruangan. Dibanding uang kan? Dibanding uang, ya saya mau usaha meskipun 1 ruangan aja. Kalaupun nyampe 1 ruangan ya nggak nyampe, meskipun istilahnya sak pojok-pojokan, saya mau itu. Iya. Karena gini saya kasih tahu ya biar teman-teman paham kenapa kita indikasikan itu kita indikasikan itu tanahnya adalah tanah yang ada di Hotel City, kita indikasikan ya. Karena apa? Koperasi yang mengumpulkan dana tersebut adalah sama-sama Koperasi Indonesia Berjamaah, catatannya, ya Bu. Jadi Koperasi Indonesia Berjamaah adalah koperasi yang mengumpulkan dana patungan usaha, patungan aset, dan juga tabung tanah. Di sana juga ada Muyafidi juga. Jadi secara tidak langsung itu, kalau misalkan orang yang berinvestasi di tabung tanah, secara logika sederhana itu berarti tanahnya itu adalah tanah yang ada di Hotel City. Nah, kalau Ibu suruh milih, Ibu pasti akan milih itu kan? Iya, ada tanah. Hasil tapi yang diiming-imingkan YM itu tabung tanah yang nanti bisa diwariskan ke anak cucu. Makanya saya itu terkesima oleh YM. Ya, kalau Ibu suruh milih tanah 2 meter di Hotel City atau uang 6 juta saya tanya. Ya uang, ya tanah dong. Soalnya dia katanya menjanjikan bisa diwariskan turun-temurun ke anak Iya Bu, kita. saya kasih tahu ya, tanah Ibu 1 meter di Hotel City itu mungkin bisa 25 juta Bu. Kalau 2 meter bisa 50 juta. Saya tanya, Ibu pilih 6 juta atau pilih tanahnya, saya tanya. Ya milih tanahnya, soalnya tahun-tahun kan tanah itu naik beberapa persen, bisa 10-15%. Ya makanya, jadi sebenarnya secara logika Yusuf Mansur menjanjikan ada kenaikan itu wajar. Karena apa? Karena harga tanahnya kan naik, gitu. Iya betul. Cuma yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan ya Bu ya, kan Ibu kan nggak tahu tanahnya ada di mana, gitu kan? Nah, tapi saya kasih tahu ya Bu, secara logika bahwasanya Yusuf Mansur atau Jaman ini ada orang-orang yang tabung tanahnya itu bayarnya ke Koperasi Indonesia Berjamaah, patungan usaha ya. Ya, pokoknya intinya kan sekarang Koperasi Indonesia Berjamaah kan, karena udah rubah namanya. Berarti intinya sebenarnya kalau secara logika tanahnya itu ya tanah yang ada di Hotel City Bu, secara logika gitu. Betul. Makanya saya tanyakan itu. Ya, makanya saya tanyakan kalau misalkan ibu-ibu yang investor ini, menurut saya mending milih tanahnya. Menurut saya daripada uangnya, menurut saya. Ya tinggal nanti dibagi-bagi aja tanahnya. Tanahnya dapat berapa meter, tanahnya berapa meter gitu. Iya. Ya, jadi mungkin sampai di sini paham ya Bu ya?
Paham. Saya closing dulu ya. Terima kasih ya teman-teman, sampai di sini. Jadi mungkin update persidangan cuma sampai di sini dulu. Jangan lupa nanti di akhir bulan rencana nanti ada sidang lagi. Saya akan update lagi update persidangan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.